Dengan segala syarat yang ditentukan, Pandu, Desta dan Widuri terpaksa harus mencari tumbal sendiri setiap 3 tahun sekali. Dan tahun ini adalah tahun pertama mereka harus menyerahkan tumbal kepada Gagrak Asmatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam Menembus Hijab. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Bang Irawan dengan kisah yang berjudul Tumbal Sesal. Jadi kisah ini menceritakan sebuah keluarga yang terjebak dalam lingkaran setan, di mana keluarga ini secara turun-temurun harus melanjutkan perjanjian yang tidak bisa diputuskan. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan inilah ceritanya. Pada suatu malam, waktu itu malam Jumat di bulan Agustus tahun 2004, Pandu, seorang pria yang waktu itu usianya 33 tahun. Ia duduk di ruang tamu di rumahnya sambil menghadap teras dan mengisap rokok. Ia duduk bersandar di kursi kayu jati. Tangan Pandu bergetar ketika ia ingin mengisap rokoknya. Di sini Pandu juga memegang sebuah bingkai foto. Di dalamnya terdapat gambar kedua orang tuanya yang sedang memakai pakaian ikhram di depan Ka'bah. Sesekali Pandu mengusap air mata di pipinya karena perasaan takut, ngeri, cemas, dan pasrah yang bercampur aduk di hatinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang buruk yang akan menimpanya. Perasaan tersebut membuatnya merasa tegang dan khawatir, seperti sedang bersiap-siap dengan kejadian yang tidak menyenangkan yang mungkin akan terjadi. Pandu merasa gelisah dan tidak tenang. Pikirannya dipenuhi kecemasan akan masa depannya. Kekhawatiran itu terasa begitu mendalam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan malam itu. Pandu berusaha mengusir rasa takutnya dengan mengisap sebatang rokoknya. Namun, ketegangan dan ketakutannya masih ada. Hingga pada akhirnya, Pandu merasakan sebuah kehadiran yang mengerikan. Cerita ini dimulai 10 tahun yang lalu, ketika keluarga Pandu masih lengkap. Ayah Pandu bernama Pak Anom, ibunya bernama Bu Yeti, kakak laki-lakinya bernama Desta, dan adik perempuannya bernama Widuri. Suatu hari nih, mereka semua berkumpul di panti asuhan bersama anak-anak yatim untuk merayakan pembukaan toko baru milik Pak Anom. Toko tersebut diberi nama Widuri Bakery, mengambil nama dari putri bungsunya, Widuri. Pada hari itu nih, suasana di panti asuhan begitu ceria dan penuh sukacita. Keluarga Pandu dan anak-anak yatim berkumpul di area toko bakery yang baru aja dibuka. Pak Anom dengan bangganya nih memamerkan berbagai jenis roti, kue, dan pastry yang lezat kepada semua orang yang hadir. Bu Yekti dan Pandu dengan penuh cinta dan kehangatan menyambut anak-anak yatim dengan senyum dan pujian. Ia memastikan mereka semua diterima dan dicintai seperti keluarga sendiri. Desta membantu dalam mengatur meja pameran dan menawarkan hidangan kepada para tamu yang datang. Dan Widuri dengan semangat membantu ibunya di dapur. Widuri sangat senang nih melihat toko bakery keluarganya menjadi kenyataan. Semua orang menikmati makanan enak dari Widuri Bakery sambil berbagi cerita dan kebahagiaan bersama. Anak-anak yatim yang hadir merasa begitu beruntung dan dihargai karena keluarga Pandu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Pak Anom memberi pidato singkat
mengucapkan rasa syukur atas kesuksesan Widuri Bakery dan berjanji akan terus membantu panti asuhan dan anak-anak yatim di sekitarnya. Ia berharap toko bakery ini bisa menjadi sumber kebahagiaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan saat acara berlangsung, Pandu memperhatikan dengan rasa heran saat Pak Anom turun dari mobil pick-up membawa tanaman cendana. Ia meletakkan pot berisi tanaman itu di dekat pintu masuk toko bakery. Pandu merasa ada sesuatu yang tidak biasa melihat tanaman kering tersebut ditempatkan di tempat usahanya yang baru. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan mengabaikan rasa janggalnya. Mungkin itu hanya keinginan dari Pak Anom untuk memberikan sentuhan alami di dalam toko bakerynya. Dan Pandu pun kembali fokus pada suasana acara dan melanjutkan untuk menikmati momen bersama keluarga dan para tamunya. Beberapa hari kemudian nih, seorang karyawan bakery mendatangi rumah keluarga Pak Anom. Gerak-geriknya terlihat malu-malu dan kepalanya menunduk saat ia bertamu ke rumah Pak Anom. Pak Anom dengan ramah mempersilahkan karyawannya untuk duduk di ruang tamu. Tanpa sengaja nih, Pandu ngedengar pembicaraan mereka. Dan dengan nada yang sedih, karyawan itu mengungkapkan niat untuk meminjam sejumlah uang dengan pinjaman yang lumayan besar kepada Pak Anom. Pandu memperhatikan bahwa karyawan tersebut merasa sangat canggung. Dan di sini Pandu ngerasa khawatir nih. Ia berpikir kalau ayahnya bakal marah atau menolak pinjaman itu karena jumlah pinjamannya yang lumayan besar. Namun ayahnya justru tersenyum dan dengan tulus meminjamkan uang itu kepada karyawan tersebut. Ia bahkan tidak menanyakan untuk apa uang tersebut akan digunakan. Pandu ngerasa bingung dengan reaksi ayahnya yang begitu sangat baik dan gak mikir lagi ketika memberikan pinjaman tersebut. Di dalam hatinya Pandu bertanya-tanya, apa yang ngebuat ayahnya begitu percaya kepada karyawan tersebut? Meskipun mereka belum pernah memiliki interaksi yang sangat dekat sebelumnya. Namun pada saat yang sama, ia juga ngerasa senang melihat kebaikan dan kepercayaan yang ditunjukkan oleh ayahnya. Nampak wajah bahagia dari karyawan itu menerima amplop dari Pak Anom. Dan Pak Anom pun berpesan supaya karyawan tersebut bekerja lebih giat lagi. Karyawannya gak berhenti ngucapin terima kasih sambil berpamitan. Terima kasih banyak ya Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Terima kasih atas kepercayaan dan bantuan ini. Pak Anom duduk dan menyalakan rokoknya sambil menyaksikan karyawan itu melangkah pergi dan menyalakan motor. Karyawan itu pergi meninggalkan rumah Pak Anom. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara dentuman. Tapi anehnya, di sini Pak Anom tetap duduk tanpa bergerak sedikit pun. Padahal suara dentuman itu sangat keras dan Pak Anom tetap duduk santai sambil menghisap rokoknya. Beberapa tetangga berlari dan mengabarkan kepada Pak Anom dengan muka yang panik. Pak Anom, maaf Pak, ada kecelakaan di dekat sini. Seseorang tertabrak mobil truk. Pak Anom yang tadi tenang dan hanya terdiam sambil menghisap rokoknya, tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi terkejut. Seolah-olah ekspresi tersebut dibuat-buat. Astaga, kok bisa Pak? Pak Anom berlari mengikuti para tetangga menghampiri korban kecelakaan. Pandu berlari mengikuti ayahnya. Sesampainya di jalan di dekat rumahnya, Pandu menyusup ke dalam kerumunan orang. Dan karyawan bakery yang tadi habis dari rumah Pak Anom sudah tergeletak di samping motornya. Kepalanya sudah hancur, terlindas truk yang sekarang berhenti di pinggir jalan tak jauh dari situ. Semua orang menutup mulutnya, merasakan ngeri melihat korban kecelakaan secara langsung dengan wujud yang sangat mengenaskan. Keesokan harinya nih, Pandu mengantarkan ayahnya
untuk melayat karyawan yang meninggal akibat kecelakaan kemarin. Dan saat mereka tiba di rumah itu, Pandu terkejut melihat mayat karyawan tersebut nampak sangat kurus kering, hampir seperti ranting pohon yang kering. Pandu merasa ada yang tidak beres dengan semua ini, ngebuat dia semakin bingung dan nyimpan banyak pertanyaan di pikirannya. Pak Anom memberikan sejumlah sumbangan kepada keluarga si karyawan yang sedang berduka. Meskipun di sini Pandu terus mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat perjalanan pulang nih, Pandu memilih untuk diam dan menyimpan banyak pertanyaan. Dia ngerasa kalau ada teka-teki yang harus dipecahkan dan kebenaran yang harus diungkapkan. Singkat cerita, di malam harinya, Pak Anom mengumpulkan keluarganya di ruang tengah. Bu Yekti, Desta, Pandu dan Widuri duduk bersama. Pak Anom terdiam beberapa saat mencari kata yang tepat sebelum menyebut sebuah nama yang asing bagi mereka. Gagrak Asmatama. Itulah nama makhluk gaib yang selama ini kuabdikan diriku kepadanya. Ngedengar ucapan dari ayahnya nih, mereka semua terkejut, kecuali Bu Yekti yang seakan sudah mengetahui apa yang akan diungkapkan oleh suaminya. Gagrak Asmatama, siapa dia ya? Dan mengapa kita harus mengabdi kepadanya? Pak Anom memandang anak-anak dan istrinya dengan wajah yang serius. Dengarkan baik-baik. Gagrak Asmatama adalah makhluk gaib yang selama ini telah kami abdikan untuk keluarga kita. Ini adalah warisan yang diturunkan dari Mbak Tomo, bapakku, kakek kalian semua, dan leluhur sebelumnya. Ayah tidak bisa menolaknya, karena menolaknya berarti mengorbankan nyawa salah satu dari kalian. Suasana seketika menjadi tegang dan hening. Semua terkejut oleh pengakuan ini. Pandu mencoba memahami betapa seriusnya situasi ini. Tapi ya, apa tidak ada cara lain? Ayahnya menatap Pandu dengan penuh kekhawatiran di matanya. Di sini ayahnya berkata, Pandu, jika ayah menolak, mereka akan meminta tumbal dari keluarga kita. Bukan hanya dari ayah, tapi kalian semua yang akan diambil. Ayah takut keburukan akan menimpa kita semua. Inilah sebabnya mengapa ayah harus melanjutkan pengabdian ini. Semua ini sudah ibu ketahui sejak awal. Ibu memilih untuk melindungi kalian dengan menyimpan rahasia ini. Tapi sekarang waktunya untuk kalian semua mengetahui kebenarannya. Mendengar kata-kata dari ibunya nih, semua anak-anak merasa campur aduk di pikirannya. Rasa takut dan bingung menyelimuti pikiran mereka semua. Di sini ayahnya mengatakan dengan tatapan yang tajam kepada mereka semua, ketika waktuku telah tiba dan aku pergi, salah satu dari kalian harus melanjutkan pengabdian ini. Pengabdian kepada Gagrak Asmatama. Itulah satu-satunya cara untuk melindungi keluarga kita dari malapetaka. Kalian semua harus memahami pentingnya menjaga perjanjian ini. Jadi, setiap 3 tahun sekali, keluarga mereka harus memberikan tumbal nyawa manusia yang mengabdi dan menerima uang sebagai imbalannya. Setiap 3 tahun, kita harus memberikan tumbal nyawa sebagai bentuk pengabdian kepada Gagrak Asmatama. Tumbal ini harus seseorang yang bersedia mengabdi dan menerima imbalan berupa uang dari keluarga kita. Di sini, Pandu benar-benar kaget dan seolah nggak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita mengorbankan nyawa manusia demi kekayaan? Nak, ayah paham betapa sulitnya menerima kenyataan ini. Namun, jika kita melanggar perjanjian ini, konsekuensinya akan lebih buruk lagi.
Kita tidak bisa mengubah apa yang telah ditetapkan oleh leluhur kita. Ya, kita harus mencari cara lain. Apa tidak ada solusi yang lebih baik untuk melindungi keluarga kita? Dan Pak Anom pun di sini cuma menggelengkan kepalanya dengan muka yang sedih. Tapi ya, ini gak adil. Tidak adil untuk merenggut nyawa orang lain demi kepentingan kita sendiri. Dan di sini, ayahnya merangkul Widuri dengan penuh kasih sayang. Ayah tahu, nak, ini sulit dan tidak adil. Namun, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Pembicaraan malam itu terasa seperti pertanda buruk bagi keluarga Pak Anom. Desta, Pandu, dan Widuri merasa ketakutan dan cemas menghadapi kenyataan bila nanti mereka harus melakukan penumbalan saat Pak Anom telah tiada. Rasa takut itu terus menghantui pikiran mereka, meninggalkan bayangan gelap di hati mereka. Namun, takdir memutuskan untuk menguji ketakutan mereka. Tepat pada waktunya, di mana tahun itu mereka harus menyediakan tumbal, dan Pak Anom meninggal dunia karena sakit jantung yang tiba-tiba. Kesedihan dan kehilangan melanda keluarga itu dan sekaligus menjadi kekhawatiran yang lebih dalam. Dalam suasana berduka, keluarga itu teringat akan perjanjian dengan Gagrak Asmatama dan tugas yang harus mereka jalani. Pandu, Desta, dan Widuri merasa tertekan oleh beban tanggung jawab itu. Mereka semua tahu bahwa saat ini adalah saat yang kritis dan penting bagi keluarga mereka. Malam itu, saat acara tahlilan, Bu Yekti dan ketiga anaknya duduk di samping jenazah Pak Anom. Wajah mereka masih terlihat sangat sedih. Dengan bibir yang gemetar nih, mereka membaca tahlil sebagai penghormatan terakhir untuk Pak Anom. Namun pikiran mereka berkecamuk, penuh kebingungan tentang wasiat terakhir Pak Anom mengenai pesugihan dan Gagrak Asmatama. Pandu, Desta, dan Widuri berusaha fokus pada bacaan tahlil, tapi dalam hati mereka dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak terjawab. Mereka kebingungan karena tak ada satupun yang siap untuk menanggung beban sebagai pencari tumbal. Dan meskipun mereka lagi kacau nih, mereka tetap berusaha agar tetap tenang dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai keluarga yang berduka. Widuri di dalam hatinya nih memohon petunjuk kepada ayahnya. Ya, tolong tunjukkan kami jalan yang benar. Berikanlah petunjuk kepada kami. Widuri perlahan-lahan mendekati jenazah ayahnya dengan niat untuk mencium keningnya sebagai penghormatan terakhir. Dan Widuri terkejut. Astagfirullah. Ketika tiba-tiba mayat Pak Anom membuka matanya. Widuri yang kaget tiba-tiba mundur dan jatuh duduk melihat mayat ayahnya. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung mengucapkan istighfar. Widuri dan Bu Yeti saling berpelukan sambil menangis dan memandangi mayat yang tiba-tiba membuka matanya. Pandu dan Desta dengan cepat mendekati adiknya, mencoba menenangkannya dan mengangkatnya dari lantai. Pandu mengusap punggung Widuri sambil menutup mata ayahnya, yang kemudian kembali tertutup, dan suasana pun kembali hening. Acara tahlilan pun dilanjutkan. Terdengar suara beberapa warga yang berbisik karena menyaksikan kejanggalan dari jenazah Pak Anom tadi. Singkat cerita, setelah selesai acara tahlilan, Widuri merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Gadis berusia 16 tahun itu berbaring di atas kasurnya, memeluk erat bingkai foto ayahnya. Dia terus menangis sambil berusaha menutup matanya untuk tidur. Namun tiba-tiba terdengar ketukan keras dari luar jendela kamarnya. Dengan cepat Widuri membuka mata dan menoleh ke arah jendela. Dan tiba-tiba dari balik jendela ada sosok Pak Anom dengan kepalanya yang terbungkus kain kafan.
Tatapan sosok itu penuh dengan kecemasan. Dengan suara yang lirih, sosok pocong dari Pak Anom itu berkata, "Wit, segera cari ikan, Wit. Kalau tidak, ibu akan dibawa." Tanpa berpikir panjang, Widuri berteriak sejadi-jadinya. Singkat cerita, di hari berikutnya, Bu Yekti, Desta, Pandu dan Widuri memutuskan untuk pergi ke sebuah wilayah di kaki Gunung Lau untuk menemui Ki Bayuro, seorang dukun yang menjadi perantara antara Gagrak Asmatama dengan keluarga Pak Anom. Setelah mereka tiba di rumah Ki Bayuro, rumah tersebut benar-benar pengap dan suasananya benar-benar mistis. Ruangannya remang-remang dengan aroma kemenyan yang khas. Widuri, Pandu dan Desta merasakan aura yang negatif dan mencekam. Tetapi berbeda dengan Bu Yekti, seakan ia sudah terbiasa dengan suasana tersebut. Mereka semua duduk bersila menempati tempat yang telah disediakan di tempat itu. Ki Bayuro dengan pengetahuan dan keahlian spiritualnya memandangi mereka semua dengan tatapan yang tajam. Ki Bayuro menjelaskan kepada mereka semua bahwa setiap tahun satu orang dari mereka harus memberikan tumbal sebagai bentuk pengabdian kepada Gagrak Asmatama, kecuali Bu Yekti, karena dia hanyalah istri Pak Anom, bukan keturunan yang terlibat dalam perjanjian ini. Artinya, Widuri, Pandu dan Desta masing-masing harus menyediakan tumbal tahun ini. Mendengar penjelasan itu, mereka semua terkejut, terutama Widuri yang waktu itu usianya masih 16 tahun. Ia merasa benar-benar khawatir dan tidak sanggup kalau harus menyediakan tumbal. Setelah Ki Bayuro menjelaskan tata cara ritualnya, mereka semua pulang dengan hati yang berat. Suasana di dalam mobil terasa tegang, terutama Widuri yang terlihat benar-benar bingung. Bu Yekti terus mengusap kepala Widuri, mencoba menenangkan anaknya. Pandu dan Desta yang duduk di kursi depan mobil sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pandangan mereka terfokus ke depan, terasa penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian. Hingga akhirnya nih, Desta sebagai kakak tertua mencoba menghibur adiknya. "Gak apa-apa, Wit. Nanti aku akan membantumu. Kita akan melalui ini bersama." Dalam spion mobil, Desta menatap adiknya, memberanikan keberanian dan harapan bahwa mereka akan saling mendukung satu sama lain. Dengan segala syarat yang ditentukan, Pandu, Desta dan Widuri terpaksa harus mencari tumbal sendiri setiap 3 tahun sekali. Dan tahun ini adalah tahun pertama mereka harus menyerahkan tumbal kepada Gagrak Asmatama. Oke teman-teman, karena ceritanya terlalu panjang nih, jadi saya bagi dalam beberapa part. Dan part selanjutnya bakal lebih gokil lagi nih, dimana Widuri yang masih 16 tahun harus menyediakan tumbal kepada Gagrak Asmatama. Dan untuk teman-teman yang gak sabar pengen ngelanjutin ceritanya nih, silakan komen di kolom komentar. Dan akhirnya saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.